Ini Epicnya ada Popol dan Guma bersama dengan satu hero terakhir akan diamankan dan ternyata adalah Benedetta. Oh, tapi Pak Pulung gara-gara ikan sapu-sapu ya itu liatin tuh member RRQ sih ketawa semua sama jokesnya Ranger Emas. Wow, nice try Ranger Emas. Luar biasa. Terima kasih banyak. Suara kita nggak sampai sana. Oke, tapi kita lihat di sini dari Onyx Esports bakal coba untuk mengamankan satu hero, dan kalau menurut aku dengan ada Benedetta seperti ini, dari tim Onyx mereka butuh sebuah Harley. Iya, Harley bisa nih menjadi jungle mereka. Iya. Harley single target. Ini Harley single sekalian target untuk magical damage-nya loh. Tadi bahkan aku sempat mention Harley di game yang pertama, tapi ternyata tidak diamankan karena mungkin ya balik lagi. Aku sempat menengok di kajanya jadi single target, tapi kali ini apakah emang Harley yang dibutuhkan karena bukan, ternyata Eudora karena mereka mau memaksimalkan Jawhead dengan combo dari pick off-nya. Combo old school seperti yang kita tahu bahwa Jawhead saksikan Royal Derby kalian berasal dari mana aja. Kalau begitu, let's go Oji dan juga KB. KB, lo teriak Sonic, nanti Pak Pulung tepuk tangan sama teriak ya. Terus kalau RRQ Kingdom gue teriak ya. Ceritanya kita di offline gitu. Ayo KB, coba KB. Ya. Oke, aku ready. Sonic, mana suaranya? Sonic! RRQ Hoshi, ini mana semuanya? RRQ Kingdom, mana suaranya? Wow. Aduh, itu adalah tutorial virtual ya. Yes, bener banget, biar pada kangen sama dengan offline turnamen kali ini. Keyboy bakal mengangkat flickernya begitu saja. Bakal coba dikejar oleh seorang KB, tapi ternyata Populen KB kali ini harus tumbang di depan sana, Pak Pulung. Yap, masih belum ada sosok yang berhasil ditumbangkan walaupun tadi udah ada inisiasi di awal-awal. Tapi Clay udah menyelesaikan satu status penetrasinya untuk magical damage. Keyboy dan juga Eudora berada di bagian tengah. Akankah berhasil nantinya untuk Roger bisa diberhentikan dengan satu stun yang dimiliki oleh Eudora? Bertatap-tatapan aja mereka di freeze lane aja, tapi ceweknya sedikit lagi dan berhasil didapatkan loh, Prof. Waduh, apa yang terjadi dengan cewek, Profesor? Wah, aku gak ngerti, tapi itu adalah sebuah tindakan yang sangat amat fatal karena again, gold lane or EXP lane, kalau seandainya udah kalah di awal game seperti ini, mereka akan kehilangan banyak hal, rotasi, EXP, gold, bahkan level. Wow. Bener juga, tapi kalian dilihat lagi-lagi Keyboy nggak mau lewat ke jalan yang salah, karena Keyboy kalau lewat kali ini bakal bisa di-commit begitu saja. Rian is coming dan bakal terjadi seperti tadi lagi, Keyboy bakal di-commit, langsung hilang begitu saja. Clay ketika bakal coba ditumbang oleh seorang Mus dengan pedangnya, bahkan burungnya coba untuk terbang melayang jauh, terbang tinggi, tak terbatas Pak Pulung. Yap, berhasil mereka mengcounter dengan adanya Popolen Kupa di mana tadi Jawheadnya diambil di awal dan Finn langsung mensiasati dengan adanya Popolen Kupa hingga Kupanya lah yang mungkin lebih sering untuk menjadi pen ataupun korban dari ejectornya, karena sekarang Shadowkill langsung dikeluarkan begitu aja. Bisa kasan kabur dari tersebut karena para pembuatnya juga masih jarang ataupun masih gagal untuk bisa langsung diamankan begitu aja, tapi ceweknya langsung dilompat dengan paling Starmoon hilang sudah untuk ceweknya kali ini. R7 dilempar, Alexa Final Blow langsung dikeluarkan sebuah jalan tol dengan begitu banyaknya pedang, langsung memberikan sebuah damage dan dia berhasil selamat. Masalahnya satu kali ini, ketika Sun mencoba untuk menuju ke arah purple-nya seorang Albert, itu bukan tindakan yang wise. Kenapa? Dia tidak punya damage, dia tidak punya cover, dan menurut aku dia butuh waktu cukup lama untuk mengambil satu buah purple Albert, dan bahkan bisa ada korban jiwa yang berceceran ketika dia terlihat begitu saja. Trap yang dibuka oleh seorang Fit ternyata membuat Keyboy terkejut, dan bahkan ketika terkejut kali ini Keyboy memilih untuk mundur belum level 4, dan sepertinya Turtle kali ini bakal coba di take over oleh para pemain dari tim Onyx Esports. Nah, ini dia, akankah ada inisiasi ataupun ada team fight terlebih dahulu ataupun memang kontes besar-besaran aja karena Turtle-nya. Keyboy sudah mulai mencolek, Turtle-nya keluar jalur dan ini dia, Turtle-nya udah mulai langsung disikat habis saja. Ada Popolen Kupa tapi Kupanya langsung dilemparkan agar kembali lagi ke arah majikannya. Namun Popolen Kupa mulai menggigit langsung Tara Sans-nya, sedikit lagi MP tersisa. Sans mulai maju ke bagian depan, Alexa Pana Blow-nya, Turtle masih berhasil diamankan juga oleh Roger-nya. Berhasil untuk kali ini pertempuran, tapi untuk kali ini Vayne-nya pun menjadi korban. Tapi ternyata di bagian belakang Benedetta bisa membalaskan keadaan 1-1. 1-1 Keyboy dengan VYN sepertinya pertukaran yang cukup adil, tapi sebenarnya satu yang tidak cukup adil ketika Turtle yang diamankan oleh Albert ini sudah dengan retributionnya, tandanya Gold memiliki dengan 2000 gold lebih unggul Pak Pulung.
Oke, dengan keunggulan yang udah berhasil didapatkan. Tapi dari sisi level sih, mereka terlihat agak sedikit jomplang juga, ada sedikit tertinggal juga. Karena cewek di bagian atas, mulai ada inisiasi lagi yang dilakukan. Tamusnya langsung dihajar aja. 3 orang sekaligus ditembak dengan open fire, pengennya diaktifkan. Sedikit lagi yang tersisa, masih bisa bertahan. Inferno juga masih ada, tapi digaruk dengan ada Roger langsung hilang dengan sangat-sangat cepat. Sans pun hadir, tapi belum bisa membalikan keadaan, Oji. Yes, bener bukan sembarangan, tapi lihat Kiboy di depan sana bakal coba ditumbangin dan makan Albert. What are you doing? Lagi-lagi keluar birahi anak muda membuat Albert tershuttle begitu saja. Alektofain balik keluarkan, Rian dilempar ke arah sebuah lahan yang sangat perih dan bakal Kiboy salah melempar Rian. Itu bukan hal yang bagus, Pak Pulu. Wow, sebuah miskom kayaknya terjadi lewat aksi barusan ataupun memang tidak sadar karena Alekto final blow-nya mendadak langsung dikeluarkan. Sebuah aksi ataupun niat yang sangat baik, tapi ternyata malah berujung kurang baik loh, Profesor. Aku bahkan sempat terkejut dan wow, oke. Terheran-heran, wow. Iya, terheran-heran karena ya balik lagi itu adalah satu cut rotation yang bagus banget dari R7. By the way, dia 4-0-0 dengan KDA yang bagus banget kali ini. R7 juga akan langsung menuju ke arah brute force ternyata. Dia sangat sustain di sini dengan durability yang ia miliki dan baru akan menuju ke arah entah itu War X atau entah itu dia akan menuju ke arah Bloodlust X. Tapi yang pasti R7 dengan 4 poin killnya udah cukup tajam dan cukup sukar untuk ditumbangkan secara solo pick off. Apalagi untuk melakukan pick off kali ini Drian dan juga Kiboy harus bahu-membahu untuk memberikan combo secara all out. Yang artinya dengan menumbangkan ke arah R7 secara paksa, artinya ini benar-benar harus mengeluarkan 2 source ultimate. Apakah itu worth it? Apalagi di sini posisinya 2,5k gold loh, 50 perbedaannya. Piap. Di bagian tengah terkena malah satu trapnya hilang sudah jauh headnya, Oji. Ya benar banget begitu saja. Jauh head lagi dari seorang Kiboy. Udah 4 tumbang di menit yang ke-6. Jauh head emblem support ini bukan hal yang bagus dan bahkan boots di arah top lane sana bisa saja di-cutting oleh para pemain dari tim Arakioshi. Baru saja dibilang tapi ternyata Albert bakal coba untuk numbangin cewek dan ternyata tidak. Di sini lebih memilih untuk sabar terlebih dahulu. Clear minion karena mereka tidak boleh melakukan birahi lagi dan Sin mencoba untuk bertahan dibagi ke arah seorang minion dan bakal berhasil survive. Boots masih mau lebih, lihat Prefectors-nya masih mencoba untuk bertahan tapi sepertinya dikocok begitu saja. Falling Star menemukan Falling Monster kali ini melakukan untuk clearing minion di arah bottom lane dan berhasil sepertinya dari seorang Bangsit untuk clear. Tapi sayang sekali di sini ada Drian. Bangsit tershutdown tak berdaya di sini, Profesor. Yes, dan bahkan itu pertukaran dengan wave minion yang sudah bersih artinya tidak akan ada kerugian karena Arakioshi nggak bakal kehilangan 2 turret begitu saja. Sementara 1-1 dari sisi 1-0, dari sisi objektifnya yang membuat pergerakan dari kedua belah tim aku bisa bilang ini masih sama-sama di atas dan bawah. Cuma perbedaannya di sini di mid lane-nya udah setengah aja nih turretnya, udah hampir dihancurkan dan itu yang harus diperhatikan sama teman-teman dari Onyx Esports. Jangan sampai mereka kalah dari mid lane turretnya, Ranger Mas. Yes, benar bukan sembarang benar, tapi kali ini lihat Kiboy sudah berada di depan sana, jangan sampai terculik siapapun di depan dari tim Arakioshi. Satu Federasi telah dibuka tapi Kiboy terlihat begitu saja. Hanya untuk menakut-nakuti para pemain dari tim Onyx Esports kali ini coba untuk mundur dan retreat karena mereka kita lihat dengan 2000 gold yang berbeda membuat harusnya segi power killnya cukup jauh tapi Sans looking for solo kill di top lane. Masih mencoba untuk bertahan, masih coba kali ini masih one by one situation tapi cewek is coming. Sin mencoba untuk bertahan, membangkit begitu saja. Saat sekali bisa bertahan, Falling Star dikeluarkan tapi ternyata Bang Sin masuk dan ditukar dengan satu buah turret di arah mid lane kah. Pedestal dikeluarkan, satu buah Prefectus memporak-porandakan ke arah backline. Claire mundur dan bahkan tim Onyx yang mendapatkan poin untung kali ini Profesor dan juga 40. Sementara itu Alekto final blow tapi cukup tersetrum kali ini masih bisa selamat R7-nya walaupun masih ada burn damage yang masih aja memberikan damage tadi terhadap dari Benedetta. Mubur sebuah hal yang sangat baik, dia membuat kocar-kacir setup yang udah dilakukan oleh Arakioshi dan sekarang mereka berempat mengarah langsung ke arah Turtle, bersiap untuk memberanikan diri ataupun menantang langsung Arakioshi kontes di area Turtle-nya, Oji. Yes, benar banget, tim fight kali ini bakal coba diamankan. PN cuma dilempar begitu saja berubah menjadi seorang Kupa yang kali ini galak sekali tapi bahkan take over Turtle from Albert. What a retribution from Albert, kali ini berhasil mengamankan satu buah Turtle luar biasa di arah pit Turtle. Take over again and again, kembali diambil tak terbatas 40.
Mandi di sungai kegigit pacet, pengen retri malah nggak kepencet dan turtle-nya berpindah ke arah Ararki Hoshi. Tapi sekarang pertempurannya kembali lagi terjadi di bagian tengah. Boots-nya mulai mengamuk lompat ke bagian depan. Untung Esmeralda pun langsung diketik aja dengan pedang segede itu. Untung saja Sin-nya masih bisa menggocek, namun dikejar lagi oleh Kiboy-nya, dilempar dengan ejector, diproyek oleh 3 orang sekaligus. Sedikit lagi HP yang tersisa dibalaskan di bagian belakang. R7 dengan alih topan yang blow-nya mencoba untuk mengejar, tapi ini dia sebuah bayi macan, lah bayi alien ataupun bayi alien langsung aja menggaruk sampai salah ngomong Oji. Yes, benar-benar itu bayi serigala 40, tapi lihat digigit Boots-nya, mencoba di combo, Brewmaster secara belakang, tapi Drian is coming, mencoba untuk melakukan cover kepada para pemain dari tim Onyx Esports. Kalau kata Boots, jangan lupa kalian semua untuk vote momen game favorit di stick video ya guys ya, untuk dapetin kesempatan memenangkan skin favorit kalian. Waduh, sambil tidur gitu ya si Boots ya tadi gaya foto ya. Boleh. Dengan ada 3 player sekarang, kita balik lagi. Sudah melakukan rotasi ke arah bawah, tapi Rogernya memang benar-benar dijaga habis-habisan. Dan sekarang mereka kayaknya punya kesempatan untuk bisa mendapatkan satu outer turret yang ada di arah bottom lane nih, Ji. Yes, benar bukan suara benar, tapi lihat Feather Strike-nya hampir saja menumbangkan seorang Bang Sans. Lionel Sans nggak boleh berbuat banyak. Kali di Albert cukup berbahaya kalau dia tertinggal seorang diri, dan jangan sampai lihat combo sudah keluar. PN udah memberikan informasi, Albert langsung birahi anak muda, dan kali ini ternyata dia bisa meredam emosinya. Ganbate, Anamaste, dan juga terima kasih Bapulung. Yap, sekali aja untuk kali ini ada sebuah stun lagi yang langsung dikeluarkan, tapi untuk Kiboy-nya masih bisa selamat dan juga mundur. Lewat tadi ada energy impact dan juga curse of Throw yang dikeluarkan oleh Parsha, tapi di atas R7 masih bisa kabur. Ada Sun yang udah set up dengan Drian yang ada, tapi Lord pun udah mulai hadir. Akankah mereka kontes ataukah mereka hanya akan memancing-mancing aja nih Oji? Yes, tapi lihat di sini Lord yang terhormat bukan yang sangat jelas. Kiboy udah mengeluarkan konsil, tidak ada informasi diberikan menuju ke arah belakang. Albert seperempat darah, tapi Brave Fighter bakal coba menuju ke seorang Albert, hampir saja tershutter, bakal coba dipukul mundur satu buah Fantastic Boots versus everybody. Meanwhile cewek memukul mundur seorang Clay. Lihat di sini Ararki Hoshi porak-poranda, dan 1 poin diamankan oleh seorang Pangsin dan berhasil menyelengkat seorang Boots. Boots tersungkur di arah sungai, telelep, tak bisa bernapas. Tapi lihat, Onyx Esports memiliki kesempatan yang sangat-sangat besar untuk mendapatkan Lord. Kiboy membayang-bayangi pergerakan dari seorang Albert, sang serigala berbulu domba, yang membuat dia tidak bisa bebas untuk bergerak 40. Iya, sama-sama punya satu sosok yang bisa membuat kocar-kacir area pertahanan. Entah itu Esmeralda yang digunakan oleh Bang Sin, ataupun seorang Boots yang menggunakan lapu-lapu. Tapi ini dia itemnya, Prof. Iya, dan kalau misalkan kita melihat dari lapu-lapunya, dia mau OTW karena Oracle atau Athena Shield, I mean, ini emang benar-benar dibutuhkan banget. Makanya kalau misalkan dari durability, Boots benar-benar jadi bisa nahan semua damage. Tapi Kiboy kayaknya nggak bisa bertahan dengan cukup lama kali ini Ranger Mas. Shadow Kill dikeluarkan, Albert tershutdown, dan bahkan saat kali ini juga bakal coba diselekan oleh seorang R7. Berhasil diselekan saat lagi didapatkan, tapi R7 dengan Brave Fighters yang gak bisa ditahan. Shutdown kali ini untuk tim Onyx Esports. Lihat, gold mereka mulai mengejar 1000 gold perbedaan yang para pemain dari tim Onyx kejar dari perbedaan 3000. Jauh mendekat, makin dekat, makin sayang 40. Iya, ini coba lihat dari Boots-nya sangat-sangat bisa dari tadi memberikan backupan terhadap rekan-rekannya dengan Braver Fighter-nya. Sekali dia melakukan lompatan rusak tanah satu kecamatan. Itulah yang berkali-kali dia lakukan dari tadi, Oji. Yes, benar banget. Tapi kali ini kita lihat Profesor, gimana caranya tim Ararki Hoshi menembus pertahanan dari tim Onyx Esports yang benar-benar kuat seperti ini, Profesor. Ada 2 cara sih. Yang pertama adalah nge-trigger dari Purify-nya terlebih dahulu. Ada 3 Purify di sana, mau nggak bakal ada pick off artinya. Tapi dengan memaksakan Purify kali ini, jadi harus mengeluarkan satu source skill yang mahal. Dan apa yang mau dilontarkan gitu? Apakah Kiboy dengan flickernya? Karena menurutku dengan emblem jam pasir, jadi mau nggak mau Kiboy bakal lebih cepat juga untuk mendapatkan flickernya. Tapi nah dia setupnya untuk menuju ke arah Lord ini, Mas. Yes, bener banget. Lotte bakal coba di team fight. Lihat players gold by Living by Mandiri. Kali ini bakal coba diambil dari Albert yang posisi 1 dan 2 oleh Ararki. Sans berada di posisi ketiga. Polestar telah dikeluarkan. 1 buah wombo combo combro garap seorang sih. Tapi ternyata Kiboy udah mengeluarkan flickernya. Gak ada flicker dikeluarkan. Dan tandanya ini bakal Lord yang bebas untuk tim Ararki Hoshi. Kecuali Boots memasakkan team fight yang selanjutnya. Pangsin telah keluar. Berhasil menghindari semua Thunderstruck yang dikeluarkan. Boots menjadi pilihan mencoba digarung begitu saja. Sans mencoba untuk mengcover. Tapi ternyata gak bisa, colekan dari Sans ternyata gak terlalu sakit.
Tapi Lordnya pun terbuka bebas dan mereka pun langsung melakukan kontes ataupun sebuah aksi memberikan damage ke bagian depan karena sekarang pemain dari Onyx Esports langsung dijagain oleh Sin seorang diri, membuat sebuah pagar yang tidak terlihat, lompat ke bagian depan dengan paling Salmon yang dia miliki, tapi bootsnya berhasil dipukul mundur nih Profesor. Iya, dan bahkan aku melihat pergerakan ini ya, pergerakan yang benar-benar bagus banget, wise banget. Ketika turret dia bagian mid lane-nya udah hancur, langsung ambil aja Lordnya. Gimana caranya dapetin keuntungan tanpa adanya kerugian sama sekali. Dan lihat Bang Sin di tengah-tengah, dia cuma ngebait doang, dia nge-freeze lane, dia tas tribute to someone. Karena Pak Pulung, dia mau jalanin 3 wave minion yang berbeda Pak Pulung. Lihat happy banget pola permainannya. Oke, tapi kita lihat di top lane sana. The Lord coba untuk menuju ke arah inhibitor turret. Sans mencoba untuk dengan Cold Shadow-nya, tapi Lord mengamuk. Langsung menuju ke arah inhibitor turret. Sans kena damage dengan cukup sakit. Setengah darah dikeluarkan, tapi ternyata ini tandanya satu buah informasi diberikan. Volley Salmon telah dikeluarkan, ejector menuju ke arah seorang Bangsin, masih coba bertahan. Bangsin gak bisa bertahan lagi dan harus hilang di telan bumi. Petir, bukan sembarang petir, menumbangkan. Circle dikeluarkan, dan bahkan Prefactor with Flicker. Buset gede, membuat satu hilang. Tampaknya Albert menjadi korban kedua dari tim Onyx Esports Pak Pulung. Wow, diawali dengan Bang Sin tadi mencoba untuk memberanikan diri, tapi berakhir ini dia efek domino yang langsung diciptakan. Ada 3 player yang dimiliki oleh Ararkios yang berhasil langsung ditumbangkan begitu aja. Mereka bersiap, mungkinkah mereka akan bisa mendapatkan satu inhibitor turret? Karena sekarang hanya ada 1 player yang bertahan, yaitu PYN. Sementara untuk ada Benedetta mulai kembali dan juga melakukan Electrovana Blow guna untuk bisa menghabiskan satu wave ini, tapi untuk inhibitornya masih bisa terjaga. Udah ada berapa fighter lagi, diketik aja, langsung dipukul aja seluruh wave minion yang baru keluar dari base turret ya. Tadi sapu-sapu yang sakit, sekarang lapu-lapu yang sakit. Besok lupa-lupa habis kena pukul. Oh my god, Profesor. Udah ada 1 buah Maleficron yang dimiliki seorang Sas dan bahkan cewek udah punya Oracle. Lebih sustain lagi menuju ke arah seorang Clay. Clay kali ini benar-benar gak dikasih bermain dan Clay harus berada di arah rumput. Tapi Onyx Esports wajib untuk targeting terhadap Clay dan juga Albert lagi untuk memenangkan pertandingan ini. Lihat Albert di game yang kedua, dia gak dikasih main dengan 3 poin dead dan bahkan 1 dead, 1 kill dan 11 assist 40. Yep, dari item yang udah ada pun udah hampir penuh ya Prof ya. Iya, OTW Immortal juga, tapi kali ini malah Sans yang keculik real ini, Pak Pulung. Yap, untungnya masih bisa kabur, tapi Sin melompat ke arah yang berbeda. Mereka mau pergi ke arah mana lagi? Udah ada Stepal Force-nya, berhasilkah untuk melemparkan dengan 1 ejector, tapi malah langsung tergigit oleh Kupa yang udah berhasil untuk menggigit ke arah beberapa kabel yang dimiliki oleh Keyboy. Sans-nya mulai tertangkap basah, untungnya masih bisa pergi ke arah lainnya, Oji. Yes, bener banget. Kali ini lihat Sans mencoba diculik, tapi ternyata dengan pedangnya masih mau dikejar. R7 mencoba untuk memaksa ke arah belakang. Feyen memberikan informasi injektor kan seorang Rian terkena gigitan Kupa, sakit sekali. Rian harus mundur, mencoba untuk membalik kembali. Immortality tidak dimiliki, tapi ternyata tersisa 1. Bang Sin tertinggal, R7 masih mau lebih. Ada Sans di sana. Ternyata Boots dengan pedangnya menjadi 1 masih mau lebih. Albert Immortality pecah. What are you doing, Albert? Albert malah coba ditumbangin. Sans take the Albert kali ini. Onyx Esports kembali membalikan keadaan luar biasa. Onyx Esports, what a play from Onyx Esports, Profesor. Iya, dan bahkan itu menumbangkan 1 Albert selama sekitar 45 detik lebih. Ini membuat teman-teman dari Ararkiosi kocar kacir. 3 lawan 5 tentu bukan angka yang bagus kalau mereka tidak bisa bertahan lama, Regerman. Ya, sepakat Bangsin gak bisa bertahan dengan Thunderstruck yang dimiliki. Boots juga masih bertahan kali ini, lihat. Boots versus everybody. S7 mencoba untuk bertahan. Lihat dia bisa diberikan oleh seorang Clay Energy. Effect dan juga Curse Claw-nya hanya gelitik seorang Boots. Dan bahkan di arah bottom lane masih ada 1 dan 2 gerobak kali ini harus dihilangkan. Electrovana Blow yang cukup tepat berhasil dikeluarkan. Pada ST ke arah belakang. Clay coba untuk bertahan. Dan ternyata kali ini FYN is coming. Mega kill didapatkan. Bahkan Brevangster untuk mundur. Cewek juga tersisa kali ini masih bisa kabur. Dan ejector from Keyboy. Always save the day from Onyx Esports. 40. Onyx belum menyerah dan sekarang pun untuk Lordnya bisa mereka dapatkan dan mungkin aja tanpa adanya kontes. Saat ini bertarik di bagian tengah pun udah berhasil mereka rubuhkan. Benedetta mulai bergerak maju tapi ternyata tidak karena dari minimap kita lihat semuanya mundur dan sekarang Lord menjadi milik dari Onyx. Real time win probability by Samsung Galaxy A series 68% untuk Onyx, 32% untuk Arki Hoshi ini, Oji.
Yes, bener banget. 17 sama dan bahkan Colt diunggulkan tim Onyx Esports win real time probability dimenangkan 70% untuk Onyx. Onyx mereka mendapati satu buah lot yang terhormat di arah tengah. XINN atau Bang Sin. Kali ini harus menahan dengan Lord yang sebesar itu, bahkan Boots yang bisa memporak-porandakan player dari tim RRQ Hoshi. Lihat PIN mencoba untuk ngebuka satu buah trap. Spider Sektor dikeluarkan, Sans menuju ke arah belakang, mencoba Alex Vandenborg, ini dengan cukup cepat, Sans mencoba untuk bertahan, Shadow Cloud lari keluarkan, tapi Sans sepertinya bakal coba ditumbangin begitu saja. Sans masih coba bertahan, harus hilang dua, Sans harus hilang, tapi immortality-nya masih ada dan gak bisa bertahan. Tergigit oleh seorang Popolen Kupa. Meanwhile di belakang sana, Bang Sin versus everybody, dan Chatter didapatkan, jiwa hilang. Dua pemain dari tim Onyx harus tersungkur, ini bencana kecil, Profesor. Yes, termakan satu demi satu dan bahkan ini 3 lawan 5 dibalikin oleh RRQ Hoshi. Tapi perbedaannya adalah mereka tidak memiliki high ground defender kecuali dengan tubuh besar dari Boots-nya sendiri. Namun mereka apakah dari RRQ Hoshi akan memaksa untuk mendobrak lini belakangnya Pak Pulung, karena mereka benar-benar harus memaksimalkan 30 detik ke depan. Yap, dan sekarang saat lagi udah akan masuk ke menit 21, kesalahan akan berujung dengan respawn yang sangat-sangat lama. Itu udah harus mereka pikirkan. Setiap inisiasinya harus dipikirkan dengan baik, dengan sangat-sangat cepat pula nih Oji. Oke, tapi lihat mereka bakal objektif gaming, mereka bakal memasakkan 11 detik yang mereka miliki, memaksimalkan, dan ini Peter bakal dihilangkan begitu saja. Turret, Albert, kali ini dia udah nggak mau maju lagi. Mereka benar-benar pengen 3 lane yang mereka miliki saat ini dipastikan tanpa ada penghambatan dan penyekatan jalan rayanya Pak Pulung. Iya benar sekali, mereka bersiap, mereka ingin seluruhnya hancur, wave minionnya masuk. Tapi sekarang pemain dari Onyx sudah berkumpul lagi semuanya dengan seluruh item yang udah berhasil dilakukan oleh masing-masing player. Ini akan cukup berimbang lagi, entah itu dari sisi damage ataupun dari durability playernya masing-masing. Tapi saat lagi kita akan lihat replaynya, ini dia Prof. Inilah dia bagaimana high ground defense yang dimainkan oleh RRQ Hoshi. Mereka tahu mereka punya Feather Strike, mereka punya Alecto Final Blow, jadi mereka maksimalkan untuk melakukan clear minion dan bahkan mengusir pasukan Onyx Esports Pak Pulung. Yoi, dengan replay udah kita saksikan juga, namun untuk kali ini belum ada inisiasi lagi yang dilakukan oleh masing-masing player. Semuanya bermain cukup pasif lagi nih Oji. Yes, bener banget. Ponsel telah dimiliki. Cewek bakal menjadi pilihan, tapi ternyata cewek bakal diolah begitu saja. Feather Estate dan cewek masih coba untuk bertahan ke arah belakang. Lihat Albertnya di arah rumput, dan bahkan Thunderstruck udah keluar, informasi diberikan. Albert tertangkap begitu saja. Sans nggak bisa bertahan, dan Sin menuju ke arah belakang. Albert kali ini nggak bisa pulang, dan ternyata Deagle from Albert save dan lihat Rian benar-benar mengungkit seorang Albert di arah rumput sana. Bang Sin tiba-tiba terkaget, terheran-heran. Feather Estate dan Flicker digunakan menuju ke arah belakang. Lihat gocekan mautnya kali ini. Bang Sin berhasil Winter Trajan hanya mendelay saja. Rian tumbang, 3 hilang. Ini bencana untuk si Onyx Esports 40. Yap, tapi wave minion pun sudah semakin banyak lagi dari tiap lininya. Bahkan ada satu wave minion yang mungkin masih bisa dihalang oleh Benedetta. Lapu-Lapu menjadi pilar utama, menjadi benteng utama untuk Onyx Esports kali ini. Begitu tebalnya, begitu beratnya untuk menumbangkan satu sosok tersebut. Bahkan itu bisa sulit juga untuk dilakukan terhadap Bang Sin yang menggunakan Esmeralda. Si Halbert sekarang, siapapun yang terkena akan langsung dipotong dari life drain-nya. Bersiap lagi dari Albert dan juga rekan-rekannya untuk maju ke bagian depan untuk menghantarkan wave minionnya Oji. Yes, Lord terbuka dengan sangat bebas kali ini. Onyx Esports harus mendapatkan Lord ini kalau mereka ingin membawa ke game yang ketiga. Tapi lihat Sans dengan Shadow Kill yang dikeluarkan, stack pat yang dia miliki, masih coba untuk bertahan. Bang Sin masih ada dengan Esmeralda, tapi ternyata Bang Sin master bakal dikeluarkan oleh seorang Kiboy, dan Kiboy tidak berhasil diselamatkan. Ini bakal menjadi kecelakaan kecil untuk RRQ Hoshi. Mereka harus mundur, mereka bakal tiba dengan 4 versus 1. Itu bukan hal yang baik Pak Pulung. Yap, cuman cewek cukup tertinggal sekarang, dikejar langsung dengan Alex Vandenborg. Namun dan sekarang udah ada Inferno, pengen jadi aktifasi sedikit lagi, tapi tersisa. Tabusnya down, berarti sekarang keadaan cukup berimbang lawan Ban. Hanya saja untuk Rogernya langsung digetok oleh abang-abangan Jim. Gede banget pedangnya, Lapu-Lapu Brave Fighternya on point banget Oji.
Bang Sin nggak boleh seperti ini lagi kalau dia ingin memenangkan game ini. Tapi Onyx Esports Suns ini benar-benar tahu hero powernya. Dia bisa mensolo kill seorang Bang Sin. Keyboy mencoba bertahan. Udah nggak ada lagi satu buah lintang pada blow. Bahkan Winston Stranger berhasil menyelamatkan seorang Deden from Bogor, from Shadow Kill. Moon kali ini mencoba bertahan. Tapi fokus menuju ke arah Prefector karena belakang nggak ada lagi. Dan di sini Clay pun tumbang. Immortality-nya pecah. Harus ditukar oleh seorang Bus. Kalau tidak, ini bakal jadi kerugian untuk tim RRQ Hoshi. Ini bencana untuk tim RRQ Hoshi 40. Coba lihat bootsnya, udah nggak ada lagi darahnya terlihat tadi Oji. Udah tipis banget layaknya keuangan anak kos di akhir bulan. Tapi dia masih bisa bertahan. Coba lihat damage-nya, segede layar. Itu bersiap untuk langsung bisa mendapatkan langsung ke arah Lord-nya di menit ke-24 ini. Dan mungkin bisa aja menjadi akhir dari game yang kedua. Yes, bener banget. Ini bisa menjadi akhir dari game yang kedua. RRQ Hoshi mereka kehilangan Albert, kehilangan Clay. Dan bahkan Clay masih lama. Ini bakal menjadi bencana untuk RRQ Hoshi. Lihat, RRQ Hoshi tidak punya satu buah Feather Restrict untuk mendefense Papa Lord terhormat. Sebuah Silhaber telah di pop up. Boots udah siap untuk menuju ke arah Bang Sin. Dan bahkan Sas di garis depan, Sas gak boleh offside. Untuk mendapatkan poin ini Sas harus bertahan dengan cepat. Tapi di arah belakang sana Keyboy mencoba untuk mendapatkan seorang satu buah Sin. Tapi Sas tergigit begitu saja. Alexa pada belum dikeluarkan. 8 detik lagi menuju ke arah belakang. Tapi lihat Shadow Kill dikeluarkan. Prefector membuat para pemain dari tim RRQ Hoshi berporak-poranda. Finn masih coba untuk bertahan. Bahkan Benedetta dari R7 harus menjadi korban untuk kali ini. Dan Sas fokus menuju objektif menuju ke arah bench-nya. Gak bisa bertahan. This Onyx Esports take the game. Oh, Babulu. Wow, satu sama. Wow. Satu sama yang menarik sekali karena ini merupakan pola permainan tarik ulur dari kedua belah tim.